Bunda, aku itu puasa seharian aman-aman aja, nyaman. Lambung aku itu nggak ada sensasi apapun. Tapi kenapa setelah buka puasa sensasinya mulai banyak? Perut aku bunyi, kembung, kemudian lemas, keleyengan. Kenapa? Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kemudian ada teman kita yang udah sembuh ya dari endoskopi, udah pengen berhenti obat-obatan dokter. Kira-kira ada nggak sih herbal rekomendasi untuk kita konsumsi agar nggak ketergantungan sama obat-obatan kimia? Yuk simak videonya sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali di video kali ini aku kembali menyapa kalian, akan menjawab beberapa pertanyaan ya dari teman-teman yang saat ini masih berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Kita doakan teman-teman yang masih berjuang semoga lekas pulih, sembuh kembali seperti sedia kala ya, dan bisa menjalankan ibadah puasa, tentunya juga bisa aktivitas normal seperti sedia kala. Nah, btw ini hari kelima puasa Ramadan. Gimana teman-teman, puasanya lancar atau masih ada sensasi? Kemarin pada saat hari kedua itu banyak banget laporan ya. Ada yang lambungnya suka kambuh, ada sensasi nyolek-nyolek, dan juga ada yang nyaman aja bun seharian. Tapi pada saat aku live kemarin ada beberapa laporan lagi yang aku temukan ya, aku dapatkan. Bunda, aku tuh puasa seharian aman, tanpa adanya sensasi asam lambung, aku bisa aktivitas. Tapi kenapa setelah buka puasa, setelah perutnya diisi, ada sensasi perih, ada begah, sendawa-sendawa, ada juga yang lemas, ada juga yang keleyengan, sakit kepala. Nah, di sini aku bakal bahas ya, jadi kalian wajib banget simak video ini sampai selesai. Kemudian yang kedua, kemarin ada teman kita yang habis endoskopi, dia hasilnya juga sama, gastritis kayak aku ya. Teman-teman, hasil endoskopi aku itu adalah terjadi peradangan atau gastritis di lambung aku. Sensasi yang aku alami itu banyak banget, 1001 sensasi, termasuk begah, sendawa, ngap-ngapan. Itu adalah sensasi yang sering aku alami dulu. Tapi kalian gak usah takut, gak usah khawatir dengan kita disiplin, ikhtiar, dan juga menerapkan pola hidup, pola makan, pola tidur, pola pikir dikontrol, insya Allah bisa kita sembuh seperti sedia kala. Di sini juga aku akan merekomendasikan teman kita yang habis endoskopi kemarin, Bunda, aku udah konsumsi obat-obatan sekitar 2 bulan. Boleh nggak sih aku berhenti konsumsi obat, tapi dibantu sama madu ataupun herbal? Dia minta rekomendasi, makanya di video kali ini aku bakal rekomendasikan juga ya. Nah, langsung aja pertama aku bakal bahas kenapa sih kita setelah puasa itu banyak banget sensasi yang muncul. Nah teman-teman, jadi kan kita itu puasa seharian perutnya itu kosong. Biasanya ada yang nyolek-nyolek, ada sensasinya perih, ada sensasinya kadang ada yang lemas, ada pasti di siang hari mulai jam 11 itu ya, atau bahkan di jam 10 itu kalau pejuang asam lambung puasa udah mulai merasakan sensasi. Kalau aku biasanya jam 10 atau jam 11 itu udah kayak mulai perut itu udah kayak gitu ya, udah mulai aduh nggak enak nih karena kan kosong ya. Kita itu makan sahurnya jam 4. Jam 4 setelah makan sahur biasanya setengah 5 kita persiapan sholat subuh. Itu udah mulai kosong perut kita. Di jam 11 itu biasanya atau jam 10 udah mulai nyolek-nyolek, kayak udah lapar. Kadang air liur kita itu udah mulai kayak banyak, aduh bawaannya kok kayak mual ataupun rasanya pengen makan, lapar. Tapi biasanya aku itu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti tadarusan, dan aku juga sambil kerja. Jadi di bulan puasa kita itu bukan yang nggak boleh kerja, nggak boleh tidur-tiduran terus, tapi mengurangi aktivitas aja, nggak boleh kecapean juga kan. Yang kedua, di jam 12 itu kan udah azan ya, udah azan zuhur. Sholat, habis sholat kita wajib banget tidur siang 45 menit atau 1 jam. Agar apa? Agar badan kita nggak lemas, agar stamina kita tetap terjaga. Jadi teman-teman, aku tuh sesibuk apapun wajib banget tidur siang ya. Kalau di siang hari lagi puasa, aku tidur jam 12. Kalaupun misalnya aku lagi kerja gantian sama teman-teman aku tidur jam 1 sampai jam 2. Jadi itu bangun tidur itu kayak pulih lagi loh stamina yang tadi kayak mulai lemas, mulai capek, atau mulai ngerasain
aduh bawaannya kayak lemas, lunglai. Namanya kita lagi puasa, nggak ada asupan makanan dan minuman yang masuk, pasti ngalamin itu ya, ngerasain itu teman-teman. Tapi dengan setelah kita tidur itu pasti ngalamin kayak fresh lagi badan kita, lanjut kerja lagi. Nah kemudian pulang kerja pun, biasanya kan aku pulang kerja bulan puasa jam 3, nyampe di rumah istirahat sejenak, lanjut mandi, sholat. Setelah itu kita siap-siap menyiapkan buka puasa. Kenapa sih kita puasa seharian itu nyaman aja bun, gak ada sensasi apa-apa. Tapi kalau habis buka puasa ada aja sensasinya begah, sendawa, perutnya itu kembung dan juga lemas. Pertama, perhatikan menunya, buka puasanya. Kita itu kan habis kosong perutnya seharian. Jadi kalau kita salah makan, lambung kita itu pasti teriak. Jadi ya hari ini aku udah upload video pertama pada saat kita beduk itu apa sih yang harus kita konsumsi. Perhatikan, apalagi yang kita ada riwayat gastritis. Aku aja teman-teman yang udah sembuh, alhamdulillah, buka puasanya itu saat ini masih selektif karena aku tuh trauma. Aku tuh rela makan seadanya aja, yang penting puasa aku lancar, aktivitas aku lancar, nggak mau lagi ngalamin sensasi-sensasi. Aku tuh selalu doa setiap saat, ya Allah jangan kambuh, aku pengen sehat, aku nggak mau kambuh-kambuhan. Makanya aku disiplin ya. Aku harapkan kalian juga sama seperti itu. Makanan itu nggak bakal ada habisnya, kita makan secukupnya aja. Jadi pada saat buka puasa pertama kali konsumsi air putih. Nah hari ini ya, tadi aku buat videonya, buka puasa aku itu adalah tepung Garut. Kenapa aku tuh bilang wajib tepung Garut ini di bulan puasa? Bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa, yang punya asam lambung, gastritis atau GERD, karena ini tuh adalah fungsinya untuk melindungi dinding lambung kita. Apalagi kalau kalian misalnya masih ngalamin kayak suka perih, itu biasanya ada iritasi, ada radang di dinding lambung kita. Makanya pada saat awal beduk itu, yang aku konsumsi pertama itu adalah air putih. Kalau enggak, madu. Madunya dibikin teh hangat aja. Caranya, siapkan air hangat ya, jangan terlalu panas, kemudian tambahkan 2 sendok madu. Aku itu pakai madu ini teman-teman. Ini adalah madu khusus asam lambung, tapi ini namanya madu murni. Kenapa madu khusus asam lambung? Aku lihat reviewnya beberapa orang, dan ini tuh aku beli kemarin lagi promo ya, harganya 1 liter 1 kilogram ini harganya itu adalah cuma 85.000. Aku coba beli ini dan aku itu minumnya pada saat buka puasa, aku jadiin teh 2 sendok makan, pada saat setelah sahur pun sama. Jadi pertama-tama aku buka puasa konsumsi air putih dulu seteguk 2 teguk, lanjut konsumsi ini, kemudian aku konsumsi tepung Garut. Karena tepung Garut itu bagus, adem di lambung kita yang tadinya habis kosong seharian. Kalau kita langsung makan gorengan, kalau kita langsung makan es buah, kalau kita langsung minum teh, apalagi kopi, itu nanti bakal teriak, pasti menimbulkan sensasi ya. Jadi menunya diperhatikan, yang lembut-lembut, sama hindari yang kafein, soda, dihindari dulu. Meskipun nggak ada bun sensasi seharian, hindari dulu soda, kafein, goreng-gorengan. Jadi saran aku konsumsi yang lembut-lembut ya, tepung Garut. Kalau nggak ada tepung Garut, bisa beli tepung kanji tapi disangrai dulu. Kalau nggak ada, bisa buat air tajin ya, kayak masak nasi biasa tapi banyakin airnya. Kalau udah hampir matang, airnya itu diambil, tuangkan ke gelas, jadi minumnya itu ya. Yang kedua, bikin madu, madunya 2 sendok diaduk ke dalam air yang som-som kuku. Kemudian lanjut aku sholat. Kalau lagi ada lontong boleh makan lontong, tapi kalau nggak ada aku tuh lanjut makan nasi tapi setelah sholat maghrib. Jadi kasih jeda, jangan mentang-mentang habis puasa seharian langsung diforsir makannya, habis minum air tajin ataupun madu langsung makan nasi 1 piring, enggak kayak gitu ya. Jadi step by step. Habis makan tepung Garut itu kan agak mengenyangkan ya, karena itu kayak bubur sumsum gitu loh, tapi enak, itu bikin adem lambung kita. Habis makan itu lanjut sholat. Aku tuh sholat maghrib, setelah sholat maghrib biasanya baca Quran dulu beberapa ayat. Lanjut setelah itu aku makan nasi. Nasinya sama di video aku hari ini ya. Aku tuh nasinya karena 1,5 centong, aku tambahin dengan sayur apa aja yang ada di rumah. Sayur tumis kah, sayur sop kah, sayur capcay. Kalaupun misalnya nggak ada sayuran, aku biasanya ikan apa aja yang ada di rumah. Kalau lagi nggak ada lontong. Tapi kalau misalnya ada lontong ataupun ada yang lain, ya nggak apa-apa.
Soalnya aku tuh sensitif banget ya lambungnya, takut banget kalau habis buka puasa langsung makan nasi banyak dan langsung makan kayak gorengan gitu. Aku tuh takut banget. Jadi aku tuh sampai saat ini membatasi agar nggak menimbulkan sensasi. Kemudian yang kedua, makan apapun harus dikunyah halus dan jangan banyak-banyak. Makannya harus pelan-pelan, jangan terburu-buru. Mentang-mentang udah beduk nih, makannya terburu-buru, habis ini ngambil itu. Karena biasanya orang yang puasa itu kan lapar mata ya. Pada saat kita ngabuburit atau cari pembuka puasa, banyak banget ada es buah, ada es pisang hijau, ada gorengan, ada tajil A, B, C, ada bihun, ada mie. Biasanya banyak banget yang dibeli, dimakan semuanya. Habis itu sensasinya pasti muncul. Jadi sayang sama lambung kalian. Kalau kalian bukannya udah teratur, nggak berlebihan, itu pasti nggak akan menimbulkan sensasi. Kemudian biasanya teman-teman habis buka puasa itu langsung tidur. Kenapa? Kekenyangan. Ini harus dihindari pejuang asam lambung ya. Jadi kita habis buka puasa udah senderan dulu, selonjoran sebentar, sekitar 5-10 menit, lanjut sholat. Jangan habis makan mentang-mentang kekenyangan langsung tidur, itu nanti asam lambungnya bakalan naik lagi ya. Itu adalah caranya agar setelah buka puasa itu nggak menimbulkan sensasi. Kemudian siang harinya juga jangan kecapean, jangan nonton film yang seram-seram, karena biasanya kalau pejuang asam lambung kambuh itu disertai dengan anxiety, bisa mengganggu tidur kita. Jangan kecapean, jangan mengangkat beban-beban yang berat. Kalau kita kecapean atau mengangkat beban-beban yang berat, malam harinya itu bakalan ngerasain capek, lemas, sakit pinggang, sakit punggung, keleyengan. Kenapa? Karena kita kecapean, kurang istirahat, dan biasanya nggak tidur siang, itu pasti bakalan ngalamin ada aja sensasi yang dirasakan. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, harus disiplin. Kemudian menu sahurnya juga diperhatikan. Jangan makan yang goreng-gorengan. Kalau makan yang digoreng pakai minyak zaitun atau VCO ya. Vineco itu bagus. Kalau enggak pakai minyak kedelai, atau kalau pakai minyak sawit jangan berlebihan dan harus yang baru. Kalau minyaknya bekas jangan dulu, karena takutnya nanti lemaknya itu udah numpuk. Kemudian hindari santan juga ya pada saat sahur. Jadi itu menu andalan aku adalah sayur sop, capcay, sayur bening. Tapi untuk sampai hari kelima ini aku belum masak sayur bening sih, karena belum belanja lagi. Nanti insya Allah kalau aku udah libur aku bakal masakin lagi. Kemarin juga ada yang request, tolong bun buatin sop tahu untuk sahur. Ditunggu aja, karena saat ini aku lagi masih kerja, belum libur lagi. Libur aku bulan ini lumayan sedikit ya, kerjaan aku padat, jadi mohon bersabar ya. Nah kemudian teman kita yang minta rekomendasi madu setelah endoskopi sudah lepas obat, apakah ada obat herbal yang harus kita konsumsi? Kalau aku pada saat itu konsumsi madu Z-Smart. Jadi biasanya dokter itu kalau pas endoskopi kita melakukan pemulihan 2-3 bulan atau 8 minggu sampai 10 minggu ya, tergantung dari kondisi masing-masing orang. Tapi kalau misalnya kakaknya udah sembuh ya, udah nggak ngalami sensasi lagi, bunda aku pengen berhenti obat. Kalau aku pada saat itu berhenti obat itu step by step, dari 3 kali ke 2 kali ke 1 kali sampai benar-benar udah nggak ngerasain sensasi itu aku lepas. Tapi kalau misalnya pengen bun lepas dari sekarang, takutnya ketergantungan, boleh. Tapi catatan itu wajib banget disiplin ya. Disiplin dari pola makannya, pola pikirnya, olahraganya, kemudian menghindari makanan pantangannya. Jangan mentang-mentang udah berkurang nih bun sensasinya, boleh ya aku makan sambal. Jangan dulu, karena pemulihan itu tergantung dari kondisi kita. Kalau kondisi kita misalnya udah kategori sedang, itu kadang bisa kambuh kapan aja. Kalau kita makan berlebihan ataupun makan sambalnya banyak, itu nanti bakal menimbulkan sensasi lagi, dan pemulihan itu membutuhkan waktu lagi, kita harus berjuang dari nol lagi. Jadi menurut aku tuh sayangin diri kalian, sayangin kesehatan kalian. Nah untuk madunya bisa ikhtiar dengan madu Z-Smart, tapi kalau mau ikhtiar dengan madu yang lain, it's okay, nggak apa-apa. Ini hanya rekomendasi dari aku, karena kebetulan pada saat aku pemulihan juga dibantu sama madu ini ya, Z-Smart sama tepung Garut. Ini adalah bagus, fungsi itu untuk melindungi dinding lambung kita, karena kan ada luka, ada iritasi ya, ada radang, itu dialami oleh pejuang gastritis. Jadi kalau mau ikhtiar dengan herbal, boleh madu Z-Smart. Ini harganya itu 145.000. Tapi kalau misalnya bunda, boleh nggak sih konsumsi Freshmark, Biomark dan lain sebagainya, atau madu lainnya boleh. Kalau mau ikhtiar dengan ini juga boleh. Ini adalah
pure honey atau madu murni dari bunga kelengkeng. Ini dari sarang maduku juga boleh, tapi ini kalau misalnya aku minum ini aku larutkan ke dalam air. Ini menurut aku sih bagus untuk kesehatan, bagus juga untuk pemulihan, misalnya kayak habis luka, kita kan ada radang lambung ya, ataupun luka lambung boleh, tapi konsumsinya diaduk ke dalam air atau boleh juga sih langsung. Cuman aku tuh lebih senang diaduk ke dalam gelas yang hangat-hangat, jadi kayak teh gitu. Ini adem, enak, dan ini juga bisa menambah atau meningkatkan imunitas kita. Dan selama ikhtiar dengan obat apapun, baik itu obat herbal, obat tradisional, ataupun obat-obatan yang lainnya, harus disiplin ya. Jangan makan berlebihan, makannya diperhatikan, istirahatnya yang cukup juga, kemudian kontrol pikiran, karena biasanya lambung kita udah nggak ada sensasi, tapi pikiran kita sudah dikontrol, itu bakalan kambuh-kambuhan. Jadi semuanya harus disiplin ya. Seperti teman-teman, untuk terkait buka puasa, habis buka langsung ada sensasi juga udah aku jelasin caranya gimana, istirahat, makanya diperhatikan. Kemudian madu rekomendasi untuk ikhtiar dengan obat herbal adalah madu Zetsmak. Ini adalah madu andalan aku beli sampai 9 botol, alhamdulillah aku cocok ya, karena ini terbuat dari bahan-bahan alami ya, kayak madu hutan, kemudian kayu manis dan lain sebagainya. Ini ada di sini, kalian boleh perhatikan ya. Oke teman-teman ya, semoga sharing kali ini bermanfaat. Next video aku bakal bahas ya, pertanyaan kalian lagi masih banyak banget. Kemarin aku sempat nggak balasin komentar kalian karena PC aku tuh lagi rusak ya, dan juga aku kalau di handphone tuh kayak gimana ya, kayak kecilan layarnya, makanya aku jarang buka. Tapi alhamdulillah sekarang udah, komputer aku udah bagus lagi, keyboardnya juga udah bagus lagi. Insya Allah nanti aku bakal balas lagi pertanyaan kalian dan aku akan buatin video-videonya. Kayak gitu teman-teman, semoga sharing kali ini bermanfaat, bisa menambah semangat kalian, motivasi kalian, dan semoga puasa kita lancar, sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang masih berjuang juga cepat pulih, bisa puasa lagi, bisa aktivitas lagi seperti sedia kala. Dan jangan lupa juga ya untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda agar aku makin semangat memberikan kalian motivasi, makin semangat live, makin semangat juga buat videonya. Jangan lupa dukung aku terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.